yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima saran kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima saran kemenangan darimu. Mari sama-sama angkat tanganmu di dalam Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, katakan ku terima saran, ku terima saran kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur memberkati kami semua di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewati. Ketika hati kami Tuhan berkobar-kobar dan roh kami menyala-nyala untuk mencapai satu titik tujuan sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Seberat apapun juga Tuhan, itu menunjukkan bahwa Engkau mampu mengangkat kami semuanya. Tidak ada satupun yang bisa menahannya ketika visi itu jatuh ke dalam tangan kami. Ketika visi itu Kau berikan hamba-hambamu, apapun kesulitan tantangannya, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menenggelamkan hidup kami, hati, jiwa kami di dalam kasih dan visi Tuhan itu. Supaya tidak ada satupun kegentaran, keraguan-raguan dalam hati kami. Supaya kami tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan mencari jalan yang lain. Tapi kami ingin mengarahkan kepada apa yang Tuhan sudah tunjukkan yang harus kami lalui. Seandainya kami harus menyeberangi sungai Yordan, itu pun akan terbelah menjadi dua. Seharusnya kami harus melewati Yeriko, maka itu pun akan runtuh. Karena kuasa-Mu yang bekerja, bukan kekuatan kami. Tuhan, tuntunlah umat-Mu di tempat ini. Supaya setiap orang rindu untuk mencari Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Supaya mereka mendapatkan penyataan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Bisa Tuhan yang menjamah, mengubah kami semuanya. Buat kekristenan kami ini berubah menjadi satu kehidupan yang berkenan dan kehidupan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang imannya lemah, yang ragu-ragu Tuhan, yang terlalu banyak berpikir kiri ataupun kanan, yang digoncangkan oleh angin-angin taufan maupun pikiran-pikiran duniawi, supaya mereka mengarahkannya kembali kepada Tuhan, supaya mereka kembali menyatukan hati dan semangatnya untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, masalah, persoalan dalam pekerjaan, rumah tangga mereka, karir, studi, keuangan, kesehatan, bahkan pelayanan mereka. Luruskan, sucikan, pulihkan, segarkan dan sembuhkan ya Allah. Karena Engkaulah Tuhan yang sangat baik
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kegagalan daripada orang-orang percaya maupun orang-orang yang sudah melayani maupun pemimpin-pemimpin rohani, kegagalannya adalah saudara, yaitu tidak pernah menaruh di dalam pikirannya bahwa Allah itu selalu dan selalu baik. Kerap kali kita berpikir melalui agamawi kita, melalui doa kita, melalui juga tata cara ibadah kita, seakan-akan Allah itu baru bergerak. Kalau kita tidak mulai sungguh-sungguh, dalam arti saudara, yaitu kalau kita tidak berdoa 20 jam, kalau kita tidak berdoa sampai 1 tahun, kelihatannya Allah belum tentu mau menolong. Itu pikiran yang salah. Allah itu selalu baik. Tidak ada satupun yang tidak baik. Kalau saudara sebut Allah yang benar, tidak ada sesuatu yang jahat, tidak ada sesuatu yang tidak sempurna, tidak ada sesuatu yang curang di dalam hatinya. Dia selalu baik. Dan dia berkata supaya kita ini menjadi baik. Seperti Bapa yang sempurna, yang memberikan matahari kepada orang jahat maupun kepada orang yang baik, kepada orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan maupun yang membencinya. Berarti dia baik. Tapi bagaimana dengan saya, Pak? Saya cinta Tuhan, kok timbul tenggelam? Nah, ketika saudara berkata kok timbul tenggelam, disitulah sebenarnya engkau sudah meragukan Tuhan Allah. Sesulit apapun namanya manusia pasti tergoncang sejenak. Tetapi ingat, yang di dalam hidup kita, yang menguasai kita adalah Roh Allah, saudara. Dan firman Allah itu menguasai kita. Tetapi kalau kita yang menguasai lebih banyak daripada Roh Allah, pasti guncangnya lama. Tetapi kalau Roh Allah itu menguasai, memang manusia tetap manusia. Dicubit sakit, saudara. Mungkin mulai sedikit matanya terbelalak, mau marah. Roh menguasai menjadi senyum. Itu kenapa kita tahu Allah itu baik. Loh, kenapa kok ada orang jahat sama saya? Supaya engkau menunjukkan bahwa kamu keturunan Allah. Dan Allah ada di dalam dirimu. Supaya engkau tetap berbuat baik kepada banyak orang. Bukan karena kita mau supaya dipuji orang. Bukan karena supaya kita menunjukkan orang agama. Tidak. Saudara. Bahkan banyak teman-teman saya sekarang ini. Orang-orang, ya saya tidak sebut namanya. Mereka bukan orang-orang yang sealiran, seiman dengan kita. Namun mereka sering mendengarkan khotbah YouTube di gereja kita. Terutama kita, saudara. Jadi saya sampai heran. Jadi kadang-kadang kita takut. Ternyata banyak juga orang yang tidak seiman dengan kita. Sudah mengikuti ya ibadah kita di YouTube. Makanya di mimbar jangan menyinggung nama orang lain, gereja lain, walaupun salah atau benar. Kita bicara pada umumnya saja. Termasuk kita itu didapat pada umumnya juga. Itulah saudara sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Tuhan, mengapa aku tidak kuat? Supaya engkau mencari Tuhan yang kuat, saudaraku. Kalau manusia ini kuat semua, kita nggak perlu Tuhan. Dan Tuhan tidak disebut maha kuat. Karena kita kuat. Mengapa kita lemah?
tidak mampu. Bukan berarti saudara putus asa. Itu menunjukkan bahwa Allah ingin menolong kita. Kalau kita mampu, gak perlu dia datang menolong kita. Sebab itu rohnya masuk dalam hidup kita. Supaya jangan satu orang pun yang menganggap dirinya hebat dan mampu dan kuat. Kita harus mengatakan bahwa kita manusia biasa. Hanya kemurahan Tuhan saja, saudara, engkau dan saya boleh melayani Tuhan. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan. Ingat hari Minggu besok, tanggal 2 Maret, itu adalah minggu yang berkualitas ke-1000. Itu sesuatu angka, bukan saudara, yang angka yang mistis, bukan. Tapi itu menunjukkan sesuatu yang kita sudah lewati 1000. Kemarin 999. Jikalau Bapak Ibu mengikuti dari awal dan tidak ada pemberontakan melawan Tuhan dalam hatimu, dan tidak ada sakit hati kebencian walaupun dilukai, setiap hari Minggu berdamai dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, bermurah hati, engkau punya 1000 hari berkualitas bagi Tuhan. Tapi sayangnya manusia ini, saudara, hari-harinya tuh sia-sia semuanya. Di gereja pun kita kerap kali berkelahi. Sudah macam-macam. Kita harus berubah semuanya. Ingat, hidup itu sejenak. Sebentar lagi dunia ini berubah. Engkau dan saya tempatnya bukan di tempat ini. Bukan di bumi yang kena gravitasi, yang mudah lelah. Yang sakit pinggang akan sakit terus. Tapi kita akan naik ke surga. Jangan lagi bangga, Pak, aku sudah jalan setiap hari 10 kilo, 12 kilo, Pak. Sampai kaloriku sudah hilang setiap hari 150 kalori. Oh ya, bagus. Badannya bagus karena olahraga terus. Ternyata dia pakai mesin cuma di tempat. Jadi kita di gereja itu seakan-akan kita tuh fitness. Fitness datang di gereja supaya saya ketemu orang, supaya santai, supaya enak. Saudara sudah mengeluarkan semuanya. Tapi akhirnya itu cuma jalan di tempat. Bangga dari jauh ke jauh ke gereja. Tepuk tangan, tapi sebenarnya jalan di tempat. Cobalah keluar dari hobimu, keluar dari tabiat kita, keluar dari karakter kita, keluar dari kebiasaan buruk kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah berjalan di tempat. Adam dan Hawa ada di Taman Eden senantiasa. Keliling. Tapi Tuhan dari tempat yang tinggi dia turun sampai ke Taman Eden menjumpai Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa disuruh keluar dari Taman Eden. Supaya mereka mulai berjalan. Ada banyak hal, pelajaran-pelajaran yang sukar dijawab. Tapi sebenarnya itu mudah dijawab. Hanya karena kita ini kerap kali tidak bergaul dengan Tuhan. Tapi kita selalu mendewakan dan bergaul dengan pikiran kita. Sebentar lagi namanya AI akan menguasai. Dan gereja akan bangga dengan AI. Pengkhotbah akan bagus sekali. Karena dia tidak mau cari firman Allah. Dia cuma tekan di AI. Dan AI ngomong, saya mau bicara ini. Keluarlah, tinggal dia cari contohnya keluar. Bagus. Dan dia kata, shalom saudara. Ini. Wow, bagus juga. Tapi sebenarnya itu sumbernya dari AI semuanya. Loh kan bagus. Bukan salah. Tetapi apakah dia punya pengalaman dengan Tuhan? Dia hanya menggunakan informasi yang sudah ditata rapi. Sangat-sangat menyedihkan. Karena firman Allah itu perlu direnungkan saudara supaya kita dapat rema. Tapi ternyata 95% apa yang kita dengar itu kebanyakan
bukan remah. Tapi itu saudara, boleh saya katakan ya pengetahuan dan kurang lebih ya remah-remah. Remah-remah artinya apa? Ya kita dengar kiri terus kita ambil, dengar kanan kita kumpulin. Kita lupa untuk bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, setiap orang punya cara, Tuhan punya cara yang beda. Oke, kita lihat dulu saudara. Kembalikan, saya ulang-ulang bicara kepada saudara. Saya ulangi lagi. Sebelum saya buka gereja, saya berjumpa dengan beberapa teman besar-besar, orang besar yang sudah datangkan pendeta dari luar negeri yang top-top. Dan dia berkata, Pak Fengki, saya buka gereja untuk Pak Fengki. Kita buka mega church besar. Apalagi pokoknya banyak lah. Saat itu kita punya teman banyak, ribuan di Jakarta maupun di Surabaya. Saat itu saya direktur dari salah satu persekutuan yang sudah membumi. Tetapi saya bilang tidak. Saya bayar semua apa-apa pokoknya ini. Enggak. Kenapa enggak mau? Karena saya bukan mega church, mega project. Kalau mega project itu akan menghasilkan juga mega church. Tetapi mega church tidak pernah menghasilkan mega project. Kalau saya memulai dengan mega church, maka karakter Kristus saya itu hanya satu bualan saja. Satu tipuan saja. Sehingga saya memulai dengan kecil. Mereka masih ada, mereka hidup. Mungkin mereka kalau mendengar ini mereka ingat. Saya ini kumpul banyak orang dari atas sampai bawah saudara. Pendeta besar sampai kecil. Saya juga tidak mau sembarangan. Karena apa? Saya pikir saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh. Saya tidak mau berakhir di tangan orang. Saya mau berakhir di tangan Tuhan. Bahkan kemudian pada tahun 2015 saya didatengin 2 orang besar dan pik itu masih pik 1. Dia datang, Pak Fengki, kita bikin 2,5 hektar. Ini saya ngomong jujur. 2,5 hektar kita beli. Pak Fengki ambil 5.000 meter. 2 hektarnya kita bangun sekolah, bangun macam-macam. Hanya 1 saja. Tempat Pak Fengki kita bangunkan semuanya. 2 hektar urus semuanya. Semuanya. Tapi ini saya bilang tak bisa. Mereka sudah kumpul. Itu uangnya yang lalu 250 miliar untuk tanahnya saja. Mungkin sekarang sudah 400 karena sudah naik. Saya tolak. Kalau saya gila saudara. Uang kan gila manusia dan semuanya. Itu saya terima. Saya tidak. Sehingga kalau saya hari ini ada di pik 2, hanya cuma 600 meter, saya bangga dan tidak merasa kecil. Ada teman saya, berapa Pak Fengki? 600, kita baru dapat 2.000. Jauh. Saya kira saudara, saya itu dikasih 2,5 hektar gak mau. 600 meter saya bangga, karena itu dengan karakter Kristus. Daripada 2,5 hektar mega church yang bukan bicara tentang kebenaran firman Allah. Marilah saudara, jadi saya cerita seperti ini, saya bukan menganggap saya hebat, tapi saya punya kesempatan yang terlalu hebat. Tapi saya tidak menerimanya. Karena hidup saya tidak mau jatuh di tangan manusia dan kekuasaan. Saya tanya sama Pak Irwan, saya diberi tempat, belum ada orang. Saya diberi tempat di istana. Tempat yang tidak bisa dimasukin orang. Supaya saya duduk di situ untuk setiap hari ngantor di situ untuk berdoa. Karena tempat itu tempat keramat. Saya tidak mau, bukan karena takut. Karena saya bukan penjaga istana. Tapi saya ini adalah saudara, yaitu orang yang mengangkut. Saya ini tukang angkut. Yaitu ngangkut, bukan ngangkut barang. Ngangkut orang ke surga. Tanya Pak Irwan sudah tahu. 2 kali periode presiden itu. Saya tidak lakukan. Kemudian muncul
Setelah itu 1 tahun kemudian mulai pendeta-pendeta saya kenalkan semua. Sama, ya itulah saya tidak bisa sebut namanya. Dan saya bawa, kaget semua. Semua kaget. 2 tahun lagi mulai pendeta satu-satu ke sana ke sini. Dan mulai saudara mendengar di YouTube, saya begini, saya begini. Saya nggak pernah berpikir dan saya tidak pernah menghina. Tapi saya katakan, saya dapat, saya tidak mau. Karena saya lebih cinta Tuhan saya daripada cinta tempat, kedudukan, pujian dan kekuasaan. Saya hidup sangat bahagia walaupun di tengah tekanan hidup yang berat. Saya hidup sangat sukacita walaupun rasanya berat sekali hidup ini. Tapi saya merasakan nikmat. Itulah kebenaran firman Allah. Saya selalu bicara sama teman-teman saya. Ayo Pak, kita bikin lagi Pak, lebih besar. Saya enggak lah. Biasa saja, Bapak bisa gini. Enggak lah. Bapak bisa udah pendeta top gini. Enggak lah. Dia suka kasih hitungan semua. Mereka punya hitungan ternyata. Ngundang begini, dapatnya gini. Nanti panggil profesional, ngitung semua. Masih plus katanya saudara. Saya bilang, jangan buat saya melawan Tuhan. Dan jangan buat saya memberontak sama Tuhan. Saya ingin berjalan di visinya Tuhan. Walaupun saya harus kehilangan warisan seperti Yakub. Dan saya harus tidur beratapkan langit. Tapi saya ingin mengikuti jalan Tuhan. Walaupun saya harus seperti pura-pura orang gila seperti Daud, saya nggak masalah. Yang penting saya bukan gila. Kenapa? Pak Fengki tidak gila, tapi orang itu lebih benar. Ya lebih benar, dia lebih baik dari saya. Cuma gilanya kita beda. Dia gila kekuasaan, gila uang. Kalau kita ini, saudara, pura-pura gila saja, nolak semuanya. Orang anggap saya tidak normal, tidak masalah. Saya punya kesempatan banyak, jujur. Sampai hari ini saya punya kesempatan banyak. Saya tidak mau menerima itu semua. Saya ingin memulai bersama dengan Tuhan. Ya saudara, ini sedikit kita beri pandangan bersaudara. Kita lihat dulu. Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 200. Salah Pak, 20. Kalau 200 saya baca, 20 menit selesai. Doa amin, yang penting kolektor masuk. Nggak mau capek saya, betul kan? Tapi susahnya itu kalau mengajar orang, capeknya luar biasa. Ya, tetapi seperti ngajar anak, didik anak itu capek lelah. Bukan soal gendong kasih makan. Mikirkan masa depannya, karakternya kok begini, ini model begini. Ngalah sedikit, dirubah lagi, diajar lagi, dirubah, diajar lagi. Rasanya sampai mati. University pun kita sudah tua anak university. Kita masih mikirin dia kalau punya anak gimana, mikirin kalau rasanya sampai tua pun anak itu sudah mungkin punya anak, sudah rasanya bahkan kita kalau boleh Tuhan jangan mati, saya mati dulu. Kenapa? Saya mau ngurusin anak saya yang sudah tua rambut putih ini. Kenapa? Karena hanya pemikiran, hanya cuma ingin merawat, ingin mendidik yang baik. Dan kita lupa bahwa kita ini sudah pikun kadang-kadang juga. Ya kita lihat ayat 1, kalau diterusin cerita berarti Pak Fengki sudah pikun karena gak baca-baca ayat Pak. Ya sudahlah. Markus pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Di dalam kehidupan saudara, jikalau kau tidak pernah sampai di satu tujuan, engkau cuma hanya sampai di dalam cita-citamu tidak ada gunanya. Yesus pergi satu tujuan. Tujuan itu bukan tempat yang indah. Apa itu tempatnya apa? Kuburan. Di pekuburan dia datang. Tujuan kuburan. Kita lihat terus ayatnya. Baru saja Yesus turun dari perahu di Gerasa, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Nah, saya mau tanya saudara, tujuanmu di mana? Ayo.
Yesus tujuannya di kuburan. Saudara mau tujuan di mana? Kalau tidak pengangkatan ya di kuburan, Mbak. Sama saja. Kalau kita nggak diangkat, kita akan kembali di pekuburan. Kita menjadi tulang belulang biasa. Nama tertulis di situ, orang dodo di sana nggak ngargai kita. Tapi yang penting paling hari ini adalah waktu kita hidup, hati kita diserahkan kepada Tuhan atau kepada dunia. Waktu kita untuk Tuhan atau untuk dunia. Itu yang paling penting. Makanya di gereja ini bukan hanya cuma datang di gereja. Orang banyak berkata, Pak, gerejanya dibuat ramai, saya senang ramai. Mindahkan jemaat orang lain senang karena mereka mau heboh di gereja. Bagus, Pak, iya bagus. Kalau gereja itu heboh, ramai, senang, belum tentu surga itu ramai. Bahkan sedih karena kita tarik orang lain supaya gereja kita tepuk tangan lebih ramai, lebih senang. Tapi saya mau gereja saya ramai. Tapi saya mau ingin surga juga ramai. Amin. Caranya ramai bagaimana? Dengan membawa satu jiwa. Ketika jiwa baru bertobat, maka seluruh malaikat surga tepuk tangan, sorak-sorai. Jadi bukan memindahkan jemaat supaya dilihat orang hebat akan kehilangan. Memang ramai, tetap heboh ramai, oke. Tapi jangan lupa jiwa baru itu juga sasaran kita. Ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudara tahu ini orang gila ini dirantai putus. Bebas, diikat bebas. Kita ini bebas hidup kita. Tidak ada yang mengikat kita. Tapi sebenarnya hidup kita ini ada di tangan siapa? Mungkinkah kita ini di tangan setan atau di tangan Tuhan? Di gereja pun kerap kali tanpa sadar kita ada di tangan setan, bukan di tangan Tuhan. Dari mana bisa tahu? Bisa tahu kalau hatinya kotor, pikirannya kotor, karakternya tidak baik. Berarti di gereja dia ada di tangan setan, belum dilepaskan. Makanya saudara kita lihat terus ayatnya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari mendapatkannya, lalu menyembahnya. Siapa yang lebih hebat, jemaat atau orang gila ini? Orang gila ini gila, tetapi kalau Yesus dia lari. Bukan mukul, nyembah. Jadi kalau saudara berlari ke gereja dan menyembah, itu bagus. Jadi kita seimbang dengan orang gila itu. Betul, saya tidak marah, benar. Seimbang. Jadi ayo gereja antri, wah gila yang menyembah. Saya katakan bagus, tapi seimbang dengan orang gila itu. Loh, kok ya? Karena orang gila itu juga sama. Tapi kalau kita tidak dibebaskan pikiran kita dari duniawi dan ego kita, kita akan terus sama dengan orang gila itu. Tapi kalau pikiran kita dilepaskan dari ego kita, maka kita itu bukan lagi seperti dia, kita melebihinya. Itu kenapa orang gila itu nyembah? Karena ada setan takut sama Tuhan. Ada setan tidak mau disiksa. Kenapa kita mau nyembah Tuhan? Supaya terkenal, supaya kaya, supaya diberkati. Nah, sama setannya. Tapi kalau saya datang mencari Tuhan, nyembah Tuhan, bukan karena dapat itu. Karena pikiran saya bersih, bukan karena hal duniawi. Itu namanya kebenaran. Amin. Makanya susah ya. Kalau saudara mau mendengar kebenaran, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Semua pelayanan itu baik. Tapi tidak semua itu benar di hadapan Allah. Terus.
Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Itu dia datang menyembah. "Tuhan, aku datang kepadamu, jangan buat aku miskin, jangan buat aku susah." Seakan-akan Tuhan yang buat. Dia datang kepada Tuhan walaupun dalam kesusahan. Tuhan tidak pernah membuat Anda susah dan kita susah. Itu kesalahan kita. Tuhan itu selalu baik. Selalu baik. Buktinya kita lihat terus. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Jadi orang jahat pun, ada setannya pun bisa menyembah Tuhan. Jadi jangan kaget. Kalau di gereja ada penyembahan, selesai habis, ada yang ingus ya keluar air mata keluar, selesai, ada yang keluar air mata sungguhan karena dompetnya hilang. Itu lebih luar biasa. Itu bukan urapan, saudara. Ya ini saya pikir sama. Makanya enggak, kita harus belajar berpikir yang nalar, yang baik lah. Nah, terus ya. Kemudian bertanya orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu, setan ini yang kurang ajar, meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biar kami memasukinya." Tuhan baik enggak? Tuhan baik enggak? Kita lihat dulu. Terus ayatnya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setan minta pun Tuhan masih ngabulkan. Luar biasa. Jangan saudara ada berkata di hadapan kita semua orang percaya, "Kamu tahu enggak? Setiap aku doa dikabulkan. Aku doa dikabulkan." Jangan-jangan Legion juga ya. Loh, betul enggak? Saya ngomong jujur enggak? Saya ngomong jujur ini. Dikabulkan enggak setan dia berdoa? Dikabulkan. Dia baik. Jadi hari ini jangan cuma minta-minta. Makanya kalau minta, setan minta dikasih. Sore minta dikasih. Gak ada beda. Terus apa loh Pak? Boleh minta. Utamakan untuk memberi hidupmu kepada Allah. Berikanlah hatimu, waktumu untuk Tuhan. Bukan untuk minta sesuatu di gereja. Kalau kamu minta sesuatu di gereja dan kamu dapat, pasti kamu akan berkurang hatimu di gereja. Loh, gak bisa dong Pak. Saya datang di gereja minta A, B, C, D, E, F, G, termasuk pacar. Betul gak? Begitu dapat pacar, waktu berdoa nyari pacar 110% lebih. Mungkin ada setannya nambah 10%. Tapi begitu dapat pacar, 50% ke gereja pun jarang. Loh itu betul saudara. Kenapa? Karena keinginannya sesuatu lebih daripada Tuhan. Sehingga dia datang kepada Tuhan sungguh-sungguh mencari, menyembah Tuhan. Hanya untuk satu tujuan yang lebih daripada Tuhan. Karena hatinya telah dikuasai oleh sesuatu yang berbahaya. Makanya Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu, carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Tapi kita kebanyakan, ayo minta puasa 24 jam. 20 jam gak mempan, 3 tahun setiap jam 1. Lebih gila dari Legion. Itu saudara, lebih gila dari Legion. Legion minta di babi aja diterima. Itu orang, ya maaf saya gak mau ngomong terus lah. Nanti nyindir orang-orang yang pendoa-pendoa nanti daripada pulang, gak bisa pulang. Terus ayat selanjutnya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, mengabulkan. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluar orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang
kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu, coba lihat ini, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ada orang menyuruh Yesus pergi, ada orang yang mau ikut Tuhan pergi. Yang menyuruh pergi itu tidak mau lagi ada sesuatu. Yang mau ikut Tuhan ini maunya dapat sesuatu juga. Sudah sembuh, bebas, mau apa lagi? Sudah sembuh, bebas, mau ikut Tuhan gak salah. Mau ke gereja terus gak salah. Tapi apa saudara, kita lihat apa kata Tuhan. Yang terindah, pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. 19, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ini luar biasa. Orang mau ikut Yesus, oh gak usah, kamu pulang di rumah ceritakan, Allah begitu baik. Orang datang waktu saya khotbah, Pak, saya boleh ikut gereja? Ikut, bawa satu kampungmu, satu gerejamu, pindahkan ke gereja saya. Babi-babi pindah semua, saudara. Loh benar. Kenapa? Karena kita membawa orang untuk memuji kita. Yesus orang membawa diri, betul. Tapi Yesus ingin bukan orang yang ikut dia, tapi orang itu memuliakan Allah yang baik. Ini kita keputusan harus jelas. Kalau tidak mungkin. Ya, yang terakhir di ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Hal pertama kita melihat, singkat saja, adalah ada kekuatan dan ada yang maha kuat. Saudara, di dunia ini semua ada kekuatan. Buktinya, bumi ini ada kekuatan. Kalau nggak percaya saudara, tetap ada kekuatan turun ke bawah. Daya tariknya kuat. Sampai kereta api pesawat terbang pun yang berapa ton jatuh ke bawah. Nggak jatuh ke atas. Karena ada gravitasi, ada kekuatannya. Betul kan? Nggak ada satupun benda apapun juga di bumi ini yang naik ke atas. Karena ada kekuatan bumi yang luar biasa. Saudara lihat, mau apa saja jatuh ke bawah. Untuk naik atas memiliki kekuatan, dia tetap jatuh. Yang bisa mengalahkan kekuatan adalah yang maha kuat. Yesus naik ke surga. Jadi ke atas. Bisa tangkap saudara. Itu sudah, bumi ini punya kekuatan. Yesus itu maha kuat. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Kalau dunia mengisap engkau supaya engkau jatuh, supaya engkau miskin, supaya engkau susah, supaya engkau menjadi orang-orang yang terbuang atau orang-orang yang macam-macam lah, saudara. Itu akan dibawa di dunia. Tapi Tuhan akan bisa mengangkat engkau naik ke atas. Amin. Karena dia maha kuat. Tidak satupun kekuatan di bumi ini yang bisa melawan kekuatan maha kuatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya ikuti Tuhan. Karena tidak ada satupun makhluk di bumi ini, tidak ada satupun benda di bumi ini, termasuk perhiasan semuanya, yang bisa mengalahkan kekuatan daya tarik atmosfer bumi. Hanya cuma Yesus Kristus. Jadi jangan tertarik dengan yang lain-lain. Kita harus belajar pelan-pelan tentang kebenaran firman Allah. Semua ada kekuatan, tapi Tuhan maha kuat. Ini kalau saya ceritakan, banyak kapan-kapan aja kesaksiannya. Tadi sudah banyak cerita, ini poin-poinnya saja. Bicara tentang legion dan 2000 babi, sekitar itu. Kenapa babi bisa dimasukinnya? Oh kalau gitu Pak, memang jangan makan babi.
Siapa yang suka kaki babi? Di sini yang gak suka kaki babi siapa? Semua kaki babi. Babi itu terjun ke jurang, kakinya yang bawa. Betul gak saudara? Jadi yang suka kaki babi, hati-hati loh. Dalam arti saudara saya kasih tahu, kita tidak bicara seperti itu. Tapi saya katakan kembali, bahwa iblis itu bisa memasuki bukan karena ada babinya, tapi dia melihat pengganti manusia apa yang bisa dimasuki yang hidup. Kalau dia mau pindah ke orang lain, ke murid Yesus, gak mungkin. Dia tahu aturan, tahu etika. Kalau dari manusia dia diusir, dia mesti ke binatang. Itu peraturannya. Gak mungkin dia pindah ke manusia lagi. Tuhan itu, kenapa? Karena Tuhan mencintai manusia. Dia mengorbankan semua hartanya. Dia tinggalkan surga yang mulia. Sampai dengan 1 jiwa orang gila pun dibandingkan dengan 2000 babi, dianggap Tuhan itu terlalu kecil. Kenapa? Karena dia tinggalkan surga itu terlalu mulia. Hanya untuk jiwa-jiwa seperti engkau dan saya hari ini. Jadi hargailah jiwa-jiwa saudara dan saya. Hargailah dirimu dan hargailah orang lain. Dan carilah jiwa-jiwa itu. Jangan duduk-duduk diam di gereja, terus kerusak-kerusuk, gak ada harapan. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau orang punya harapan, dia cari Tuhan, cari jiwa karena dia punya harapan. Saya waktu kuliah, dulu saudara, STA cuma gak nutut. Sekolahnya berat. Saya ditaruh di depan terus, ya saya pernah cerita, tapi ini kasus lain. Wah, dulu kasusnya tanyai. Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Siapa itu? Zaman dulu gak ada Yahweh, gak ada Allah. Saya bilang, ya itu. Terus, apa namanya tuh? Keluaran 3 itu siapa? Ayat 13-15. Saya masih hafal saudara. Wah, Eye Eser Eye. Itu. Siapa Eye Eser Eye? Wah, pokoknya tambah bingung. Gurunya bingung, saya tambah bingung. Saudara saya sekolah kok. Akhirnya sama-sama bingung. Saya gak diluluskan. Karena sama-sama bingung. Gak ada jawaban. Jadi untuk pelajaran Ibrani saya dapat D, E mungkin. Gara-gara Yahweh. Tapi ya saya pikir sudahlah, gak kuliah gak apa-apa. Mau diterusin tetap E. Kalau saya E kartu mati. Saya datang ke kepala sekolah. Ya kamu gak ngumpulkan ini kok pelajaran kepala regu saya panggil. Sudah ngumpulkan. Oleh gitu mata pelajaranmu salah. Mana ujiannya? Bagus. Wah kalau gitu kita salah tulis. Bukan salah tulis. Itu salah ejaan. Saya gak tahu. 20-30 tahun lagi. Kemudian muncul gerakan menolak Allah. Dan kemudian orang memanggil nama Yahweh. Saya punya materi paling lengkap di dunia. Karena saya tidak lulus. Jadi saya bikin buku sangat tebal ini. Saya keliling Indonesia. Saya ngomong Yahweh itu siapa? Saya terangkan semua orang kembali ke nama Allah. Saudara gak takut lagi. Saya bertemu dengan mereka. Ada yang 1 orang pendeta. Bahasa Ibrani saya kan belum lulus. Saudara. Pak saya mau dia mempertahankan nama Yahweh. Saya bercerita biasa saja. Kita gak usah bertengkar Bapak. Iya tuh dulu. Saya bisa Ibrani, Bapak bisa. Ya cobalah. Saya gak mau gak bisa, padahal gak bisa saudara. Orang kan sama-sama keder juga gitu. Saya bilang, dia ngomong, saya tahu hafalan. Gitu, dia tahu. Oh iya, bagus. Saudara tahu nggak ini orang yang pandai bahasa Ibrani? Gitu loh. Banyak dikatakan firman Tuhan. Walaupun aku bisa berbahasa seluruh bahasa manusia, tapi tidak punya kasih, diam dia. Apa Pak Pendeta? Diam dia. Dan yang lebih hebat lagi, lebih heran lagi, dan satu keajaiban di dunia. Anak umur 6 fasih bahasa Ibrani, tapi tidak masuk surga karena gak percaya Tuhan. Di mana? Di Israel. Diam semua. Jadi jangan bangga dengan bahasa itu juga. Yang penting itu bahasa kasih. Kan kita bahasa semua, tapi kalau udah kasih gak ada gunanya. Nah saat itu loh saudara, kita keliling-keliling.
Waduh, luar biasa. Sejarah. Saya suruh melayani lebih dari 30.000 orang pendeta seluruh, termasuk pendeta yang top-top yang kawaan tuh sampai ya yang top pokoknya, yang di Jakarta. Top itu. Saya lain betul. Itu kisah nyata, saya ngomong nggak ada yang bisa ngelawan. Karena itu kebenaran Allah. Ya banyak hal saudara. Jadi disitulah akhirnya saya waktu ditaruh di atas itu bicara tentang setan dan manusia. Wih, pelajarannya paling susah setan manusia kan. Setan dan manusia. Waduh, ngomong. Saya mikir-mikir. Akhirnya, Frankie maju ke depan. Frankie terus, saudara. Karena saya punya perusahaan. Jadi panggil Frankie ya. Mungkin mereka mau jadi pegawai. Frankie maju, saya maju. Karena memang saya lebih tua dikit dari mereka. Manusia dengan setan. Oh ya, terus bagaimana harga seorang manusia sampai Tuhan mau selamatkan dia? Gitu. Oh, saya bilang, harga manusia berapa ya? Gitu. Sangat mahal. Berapa? Tidak ternilai. Berapa? Minimal 2.000 babi. Bingung semua saudara. Itu yang gila, Pak. Gitu. Babi itu berapa? Saya hitung-hitung. Semua juga ngitung. Sama-sama gila kok. Hitung kalau babi berapa harga babi sekarang? 2.000 kali 2.000 berapa? 2 miliar. 2 miliar ketawa semua. Ngitung pada gilanya semua. Saya cuma juru bicara kok. Kuliah memang saudara. Saya nggak tahu kok dapat dosen seperti itu kadang-kadang. Ya memang kadang-kadang hidup itu ada sedikit inilah. Fans lah. Ya, kalau saudara STD di kita. Wih bagus. Tegang nggak mungkin. Kalau terlalu tegang, legion. Nggak mungkin, nggak mungkin. Saudara pasti bagus lah di tempat kita. Ya, karena dosennya sudah terlatih bagus. Promosilah. Ya kita lihat dulu, harga satu jiwa saya tutup cepat saja. Yudas 1 ayat 22 sampai dengan 23. Ini favorit saya cerita ini. Sebentar lagi, Maret saya sudah tidak bisa khotbah ini lagi. Ini baru 2 kali saya ngomong, yang poin ketiga ini. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saya 3 kali keliling Indonesia, per kecamatan, per kabupaten sama Pak Irwan, seluruh Indonesia. Cuma yang belum cuma Mentawai. Ya Mentawai aja. Semua sudah. Ya Irian sedikit aja belum. Terus selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kata merampas itu saudara punya kekuatan melebihi daripada legion. Amin. Bayangkan legion yang jumlahnya begitu banyak. 2.000 babi habis semua. Ketemu Yesus gak bisa. Kita namanya ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau bisa merampas, berarti ada kekuatanmu. Bukan karena kita hebat, ada Tuhan dalam hidupmu. Jangan mengukur kekuatanmu dengan kekuatanmu sendiri, tapi ukur dengan firman Allah. Amin. Banyak orang, kuat ya, kamu belum kuat gitu loh. Kamu satu hari kalau sudah kena sarafnya kepotong sedikit aja. Bayangin. Saya ini dulu merasa kuat semua saudara. Wah apa saja kuat. Kuat makan, kuat tidur, kuat minum, kuat banyak. Saudara kuat. Waduh. Ya push up olahraga sama mama saya itu takut. Pagi itu olahraga 3 jam. Pagi sore 3 jam. Wih, makanya tinggal tulang tok. Sama mau saya sampai takut dengan kamu gila atau oh enggak. Tapi suatu saat bersin pun sakit. Kenapa? Sarafnya kecedit. Bukan saudara belum tahu kalau sarafmu kecedit. Begitu kecedit sedikit gini, mau bersin aja, sudah sakit dulu. Manusia itu kalau ditolong Tuhan, hari ini gak sakit itu karena kasih Allah begitu besar. Itu fungsinya untuk melayani Tuhan. Terus ayatnya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sampai di sini dulu.
Selamatkanlah. Ya, ini target saya. Tapi saya minta juga saudara, kemarin saya sudah khotbah, tapi saya ingin ulangi karena ini sesuatu yang baik. Tahun lalu saya cari 3 jiwa. Yang datang 3 jiwa, yang satu maju mundur, kemarin ketangkep lagi. Yang ini bawa istri. Sayang suami istri ini sudah ke gereja, tidak didata, tidak ditelepon, tidak dilayani. Sehingga kemarin saya datang, kamu ke gereja 3 minggu enggak ada yang telepon, enggak ada yang telepon. Oh, mungkin HP-nya mati semua sama. Ya pulsa lagi bilang, enggak dilayani. Kita cari jiwa susah. Yang terima gereja hati-hati. Tuhan kirim saudara yang buang. Kita yang merampas saudara yang membuang, itu hati-hati. Makanya di gereja harus punya ramah, punya kasih yang baik. Berubahlah. Berubah. Kenapa kita harus berubah? Kalau kita tidak berubah, Tuhan itu berarti tidak pernah berubah. Kalau kita tidak berubah, Tuhan akan berubah dari kasih setianya kepada kita menjadi marah kepada kita. Kalau kita nggak pernah berubah. 3 orang ini saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tahun kemarin Fengki sudah menyumbang 3 orang di surga sorak-sorai. Kalau 1 jiwa itu 1 jam. 1 tahun kemarin Fengki menyumbang 3 jam di surga sorak-sorai. Kalau 1 jiwa dihargai sama malaikat, tepuk tangannya cuma 1 menit. Fengki nyumbang 3 menit. Kalau jemaat kita ada 4.000 lebih. Kalau semua dapat 1 jiwa. Ada yang gak dapat, ada yang dapat 2. Ada yang gak dapat 4. Kalau yang gak dapat, mesti punya anak banyak. Itu ya, tapi gak boleh itu. Jadi saudara, itu kenapa saya katakan demikian? Saya ada 4.000 orang ini dapat 1 orang 4.000 menit. Sorak-sorai dikuasai oleh best. Kalau surga sorak-sorai, ada sesuatu yang besar. Saudara juga akan bersorak-sorai lebih dari bersurga. Semua masalahmu, persoalanmu, betul-betul saudara hilang. Makanya ketika kita punya masalah persoalan, jangan melihat masalahnya, kita akan mati. Ketika kita punya persoalan masalah, lihat Tuhanmu. Semakin cinta, semakin melayani Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk hatinya. Ketika kita susah, itu saatnya kita berbulan madu dengan Tuhan. Jangan mundur. Dan tahun ini saya ngomong sama Tuhan, kalau boleh Tuhan. Saya gak ada waktu, gak ada teman, habis semua. Ini saya layani satu, aduh. Cicinya teman saya, saudara. Yang sudah mati, tahu 40 tahun lalu, 45 tahun lalu. Teman saya, ini cicinya. Dan ada anaknya semua, aduh. Gak pernah ketemu. Katanya sudah gereja tapi kok gak kelihatan. Saya melayani cuma melalui WA saja. Saya ingin, bukan dia, saya ingin 5 atau 10 orang. Yang mudah-mudahan lah dapat. Kalau dapat 10 orang, 10 menit, tahun ini Fengki nyumbang tepuk tangan. Yang di surga itu. Saya mau tanya, berapa target saudara tahun ini? Berapa menit untuk meramaikan surga? Coba jawab. Saya jawab dan mati? Atau saudara begini? Enggak Tuhan, enggak bisa. Kenapa? Lagi demo. Kenapa? Lagi banyak masalah, saya enggak mau cari jiwa. Kesalahan besar. Yang menangkan jiwa bukan kita. Itu Tuhan melalui kita. Kalau kita tidak bergerak, Roh Allah tidak pernah bergerak. Di mimbar ini khotbah sangat bagus sekali, apapun bagus. Itu hanya jemaat yang mendengar. Kadang-kadang jemaat bisa salah persepsi, salah pengajaran, salah emosi dan sebagainya. Tapi kalau jiwa baru itu lain perkara. Dia akan buat salah, suatu hari bisa salah pengajaran. Tapi minimal dia tidak pernah salah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita tidak pernah salah berjumpa dengan Tuhan. Siapapun di tempat ini semua benar berjumpa dengan Tuhan Juru Selamat.
Tapi di tengah jalan, kita bisa salah dengan pengajaran. Tuhannya nggak salah, pengajarannya salah. Sebab itu, carilah Tuhan dan hiduplah bersama dengan Tuhan, supaya ajarannya masuk kepada kita. Jangan jadikan Tuhan itu jadi satu pedoman, tapi jadikan sebagai gurumu, sehingga kita menjadi murid. Jangan berguru kepada saya coba berguru kepada Tuhan. Bergurulah kepada Tuhan. Mari kita pagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kau memberkati kami semua di tempat ini, Kau sucikan setiap hati kami Tuhan. Biar materi ini seri 1 mereka boleh mendengarkan dengan baik. Mungkin suatu saat ada kesempatan Tuhan, kami akan bawa seri 2, seri 3, seri 4. Tapi yang pasti biar hari ini kami mengerti kebenaran Allah itu. Tuhan, bahwa kami bukan berlari menyembah yang sama dengan legion. Tapi kami harus berbeda. Hati pikiran kami harus beda hari ini semuanya. Tuhan, tidak ada yang lain. Melalui satu hal ini, tujuan itu harus jelas. Arah itu harus jelas. Dan kepada siapa kami melayani jelas. Supaya ego kami, pribadi kami yang merasa diri kami pandai, Tuhan boleh disingkirkan. Supaya kami boleh membawa pribadi Yesus kemanapun juga. Karena pribadi itu ada pribadi benar. Oleh karena itu kami berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Bahwa Engkau itu maha kuat. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan daya tarik bumi. Sehingga mereka berlomba-lomba dengan biaya yang mahal, dengan peralatan yang mahal, untuk supaya naik ke atas melalui pesawat terbang. Tapi toh jatuh di bumi. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau telah mengalahkan semuanya. Hari ini kekuatan apapun yang ada di bumi ini, yang mengikat kami, yang membuat kami tidak mampu. Tapi kami percaya juga ada kekuatan Allah yang sanggup membuat kami keluar daripada kekuatan dunia ini. Karena kami masuk di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan dalam pikiran kami tidak menganggap Tuhan Engkau adalah Allah yang jahat, yang kejam. Tapi kami selalu melihat Engkau Allah yang baik. Sampai legion pun minta Engkau kabulkan. Sehingga hari ini jangan ada di antara kami yang sombong. Karena doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Legion pun dikabulkan. Tapi yang penting hari ini bukan soal doa kami dikabulkan. Apakah doa kami berkenan untuk orang-orang kudus. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau sucikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Memberkati setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Oleh firman-Mu dan juga pujian penyembahan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga tidak lupa memberkati, bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Engkau melihat kerelaan hati umat-Mu, kesungguhan hati mereka. Engkau membalasnya semuanya. Di dalam pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya, studinya, bahkan sampai kepada anak cucunya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Terlebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam iman kerohanian. Dan juga biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang suci di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam, sampai ketemu lagi.